Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas materi dari bab 11 yang berjudul Manajemen Inovasi pada Usaha Kecil Menengah. Let's keep on watching. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 7 materi, yaitu yang pertama peran UKM dalam sektor ekonomi, yang kedua kelebihan dan kelemahan UKM, yang ketiga definisi UKM di berbagai negara, yang keempat UKM di Indonesia, yang kelima tantangan-tantangan UKM di Indonesia, yang keenam bagaimana menciptakan UKM inovatif, dan yang terakhir dimensi penilaian inovasi dalam UKM. Materi yang pertama yaitu peran UKM dalam sektor ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian dalam suatu negara sangatlah penting. UKM melambangkan kekuatan pembangunan ekonomi sebuah negara. Pentingnya UKM sebagian besar berkaitan dengan sebutan mereka sebagai tulang punggung ekonomi pembangunan. Bila dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan UKM menjadi sangat penting sebagai penggerak kewirausahaan dan pembangunan ekonomi dan dapat merangsang inisiatif inovasi dan semangat kewirausahaan secara keseluruhan. UKM memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi. Salah satu contohnya adalah perusahaan kecil yang tersebar di seluruh negeri akan memberikan manfaat pembangunan ekonomi dan memperbaiki standar hidup masyarakat. Tantangan global dan kemajuan teknologi informasi pastinya membawa perubahan pada kehidupan dan alur bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. Perbedaan antara UKM dengan perusahaan besar berdasarkan manajemen, struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen. Seorang manajer di perusahaan besar memiliki kekuatan dalam hal mendelegasikan beberapa tanggung jawab mereka terhadap manajemen yang lebih rendah. Sedangkan dalam UKM, biasanya manajer perusahaan adalah pemilik perusahaan sehingga pengambilan keputusan terpusat dan lapisan manajemen lebih sedikit. Lalu yang kedua ada struktur. UKM memiliki struktur yang sederhana sehingga membuat pengambilan keputusan di UKM lebih fleksibel mengatasi perubahan. Sedangkan organisasi yang lebih besar memiliki struktur birokrasi dan hierarki yang lebih kompleks sehingga pengambilan keputusan mereka lebih lambat dan tidak fleksibel. Lalu yang ketiga ada budaya. UKM cenderung memiliki budaya yang lebih kekeluargaan dibandingkan beberapa perusahaan besar. Hal ini dilihat dari proses komunikasi yang berjalan di UKM lebih bersifat informal, sedangkan pada perusahaan besar komunikasi perusahaan lebih bersifat formal. Oleh karena itu, proses komunikasi yang berjalan di UKM lebih menguntungkan dalam proses inovasi, di mana pegawai bebas untuk menyampaikan ide dan manajemen dapat langsung meresponnya. Lalu yang keempat, sumber daya manusia atau SDM. Kelemahan yang dihadapi oleh UKM adalah memperkerjakan SDM yang ahli dan berpengalaman. Kecenderungan yang terjadi, SDM yang berpengalaman lebih senang bekerja pada organisasi yang lebih besar, di mana mereka akan dibayar dengan gaji dan bonus yang lebih tinggi. Sedangkan UKM memiliki kesulitan untuk mempertahankan karyawannya yang berpengalaman. Lalu, ada kelebihan dan kelemahan UKM. Kelebihannya yang pertama yaitu tingkat fleksibilitas yang tinggi. Lalu yang kedua, semangat kewirausahaan. Yang ketiga, kompetisi. Yang keempat, inovasi lebih cepat karena tanpa struktur. Lalu ada juga kekurangannya. Yang pertama, sempitnya waktu untuk melengkapi kebutuhan. Lalu yang kedua, terbatasnya anggaran. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia berkualitas. Definisi UKM di berbagai negara. Kanada, usaha kecil kurang dari 100 orang atau produksi barang. Kurang dari 50 orang jasa, dan usaha menengah lebih dari 100 orang, kurang dari 500 orang. Usaha mikro kurang dari 5 orang. Dan Uni Eropa, usaha kecil
kurang dari 50 orang, usaha menengah kurang dari 250 orang, usaha mikro kurang dari 10 orang. Dan di Irlandia, usaha kecilnya kurang dari 50 orang, usaha menengahnya kurang dari 100 orang. Belanda, usaha kecil 10-50 orang, usaha menengahnya lebih dari 50 orang, dan usaha mikronya kurang dari 10 orang. Dan yang terakhir, Amerika Serikat, industri yang tidak dominan kurang dari 500 orang. UKM di Indonesia. Usaha kecil adalah sebuah proses kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Usaha menengah di usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Menurut keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang berskala mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM di Indonesia memiliki kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih maks 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan maks 1 miliar. Yang ketiga, pemilik usaha status WNI. Keempat, berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan. Yang kelima, bentuk usaha orang-orang, badan usaha yang tidak dibebankan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum atau termasuk koperasi. Selanjutnya, tantangan-tantangan UKM di Indonesia. Yang pertama, tantangan UKM dalam manajemen pengetahuan. Yang kedua, tantangan UKM dalam inovasi produk. Yang ketiga, tantangan UKM dalam teknologi informasi. Yang keempat, tantangan UKM terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, tantangan UKM dalam variasi produk, segmentasi pasar. Yang keenam, tantangan pemilik UKM. Yang ketujuh, tantangan pemerintah dalam pengembangan UKM. Materi selanjutnya yaitu bagaimana menciptakan UKM inovatif. Inovasi dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat maju dan berkembang. Agar perusahaan dapat maju dan berkembang, maka perusahaan harus dikelola secara efektif. Inovasi menjadi sangat efektif dalam mengatasi perubahan. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan besar seringkali menggunakan lembaga penelitian atau mitra kerja. Hal tersebut biasanya sulit untuk dilakukan oleh UKM karena faktor modal. Tetapi, inovasi tetap harus dilakukan dalam UKM, baik itu inovasi pelayanan, produk, proses, dan lain-lain. UKM harus berani tampil berbeda dengan mengeluarkan keunikan usahanya, sehingga dikenal oleh pasar, bertahan pada suatu titik tanpa menggali potensi yang ada atau mencari potensi baru, sama saja menggali jebakan untuk perusahaan jatuh. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan yang baik dalam melakukan inovasi UKM. Permasalahan yang terjadi dalam pengembangan UKM di pasar ekonomi adalah kurangnya memadai manajerial keterampilan dan kurangnya sumber daya keuangan. Kedua hal tersebut merupakan masalah yang sering dihadapi UKM di pasar ekonomi. Dimensi penilaian inovasi pada UKM. 1. Tujuan dan agenda strategis. Yang kedua, kepemimpinan dan budaya. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Yang keempat, bisnis dan teknologi. Yang kelima, proses inovasi. Yang keenam, organisasi inovatif. Yang ketujuh, organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.